Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Bebek Buruk Rupa. Kalian bisa mendownload gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya. Pada suatu hari yang indah di pedesaan, di tengah hutan terdapat danau dengan air yang terlihat hijau kebiruan. Terlihat Pak Bebek yang sedang menunggu Ibu Bebek yang sudah menemukan tempat untuk mengerami telur-telurnya di tempat yang aman, yaitu di pinggir sungai yang terlindungi oleh pohon tua yang sudah roboh. Ibu Bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Setelah berminggu-minggu mengeram, satu persatu telur mulai menetas. Kuek, 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 kata bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencicit-cicit. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, "Betapa besarnya dunia ini." Pak Bebek dan Ibu Bebek sangat senang melihat anaknya yang baru menetas. Ia pun tersenyum dan memeluk satu persatu anak bebek yang sudah lahir itu. Ketika Ibu Bebek baru saja bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia mulai merasa takut. Berapa lama lagi telur besar ini akan menetas? Ibu Bebek tidak meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat sehingga cepat menetas. Akhirnya setelah beberapa minggu, telur besar itu mulai pecah. "Ok, ok, ok," kata bayi bebek besar yang terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Bebek terakhir ini badannya sangat besar dan berwarna keabuan. Berbeda sekali dengan saudara-saudaranya yang berwarna kuning kemasan dan berparuh oranye. Pak Bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, "Betapa besar dan berbedanya bayiku ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya." Terlihat Pak Bebek mulai mencurigai Ibu Bebek. Dan akhirnya terjadi pertengkaran besar antara Pak Bebek dan Ibu Bebek. Pak Bebek yang marah pun pergi meninggalkan Ibu Bebek dan anak-anaknya. Keesokan harinya, Ibu Bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menceburkan diri ke danau, ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya. Kuek, 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 kuek. Satu persatu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang ibu mereka. Anak bebek yang besar dan buruk rupa ini mengikuti barisan paling belakang dan terlihat dia tidak bisa berenang sebaik saudara-saudaranya. Saat di tengah danau, terlihat saudara-saudaranya mengejek si bebek kecil yang buruk rupa ini karena warnanya yang berbeda dan tidak bisa berenang. Kemudian, mereka menyalahkan bebek buruk rupa karena membuat Pak Bebek meninggalkan mereka. Ibu Bebek yang melihat kejadian itu kemudian menasehati anak-anaknya untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Ibu Bebek dan anak-anaknya kemudian berenang menuju daerah lain, tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, "Betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu sangat indah, kecuali anakmu yang bertubuh besar itu sangat jelek."
bebek-bebek itu mulai kuek 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 dengan sangat keras. Betapa jeleknya bebek besar itu. Kami tidak bisa tinggal bersamanya. Tinggalkanlah dia. Dia tidak menyakiti siapapun, kata ibu bebek. Namun tidak seekor pun yang mau mendengarkan, dan mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Setiap hari keadaannya menjadi lebih buruk bagi bebek rupa ini. Hari demi hari, bebek buruk rupa semakin besar. Ia diejek oleh saudara-saudaranya dan bebek-bebek di sekitarnya. Hal itu membuat dia sangat sedih. Dia sering menangis sendiri dan merasa bersalah kepada ibunya. Pada suatu hari, saat sedang berenang bersama ibu dan saudara-saudaranya, sang bebek buruk rupa ini tertinggal jauh di belakang. Ia kemudian memanggil-manggil ibunya dengan suara yang jelek itu, namun tidak ada sahutan. Akhirnya ia tertinggal jauh dari keluarganya, meskipun ia sudah berenang menyusuri sungai untuk mencari keluarganya kembali. Berhari-hari ia lalui tanpa menyerah. Hujan angin ia terpa tanpa kenal lelah, hingga akhirnya ia benar-benar putus asa dan menangis sedih di sudut sungai. Tangisannya begitu menyayat hati. Ia masih begitu kecil, belum mengerti mengapa dunia begitu kejam padanya. Mengapa? Tangisnya. Setelah beberapa hari ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Saat itu musim dingin dan air danau menjadi sangat dingin. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin dingin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga tidak dapat berenang lagi. Tak lama datanglah 2 ekor bebek yang ajaibnya sama buruknya dengan bebek buruk rupa itu. Bahkan suaranya pun juga sama. Mereka mendatangi bebek kecil yang sedang menangis itu dan menghiburnya. Kemudian datanglah induk mereka yang mencari kedua anaknya yang tiba-tiba menghilang, dan terlihatlah oleh bebek buruk rupa itu seekor angsa yang sangat cantik. Lehernya panjang dan wajahnya menyiratkan kasih dan sayang. Begitu melihat bebek buruk rupa itu, ia pun bertanya padanya, "Wahai makhluk kecil, mengapa engkau menangis?" "Saya kehilangan induk saya," jawab si bebek sambil menangis. "Saya tidak diterima oleh saudara-saudara dan bebek di sekitar, karena saya berbeda dengan saudara-saudara saya. Mereka cantik-cantik, berbulu emas, dan pandai berenang. Wahai makhluk kecil, jangan menangis. Memang benar saudara-saudara kamu berbeda dengan yang lain, karena mereka memiliki apa yang tidak kamu miliki, dan sebaliknya, kamu juga memiliki apa yang tidak mereka miliki. Nah, sekarang lihatlah air yang mengalir di bawahmu. Pandanglah wajahmu, lihatlah persamaan antara dirimu dan anak-anakku." Sang bebek buruk rupa pun melihat pantulan dirinya sendiri di air dan mendapati bahwa dirinya ternyata sama dengan kedua anak itik tersebut. "Ya, kamu bukanlah anak bebek, kamu adalah anak itik. Memang saat ini rupamu buruk, tetapi aku yakin kalau kamu akan menjadi secantik aku. Kemarilah nak, anggaplah aku ini ibumu." Sang itik kecil pun mendekati induk angsa yang sangat cantik dan merasakan kehangatan di bawah pelukan sayapnya yang penuh dengan kasih sayang. Ia pun tak bersedih lagi. Kemudian sang itik kecil pun ikut bersama dengan induk angsa kemanapun mereka berenang. Sekarang, sebagai itik yang bangga karena ia mempunyai keluarga yang menyayanginya, dan pada suatu kesempatan
Ia berpapasan dengan keluarga bebek yang pernah membencinya, dan anak-anak bebek itu pun hanya terbengong-bengong saja melihatnya. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pesan moralnya loh teman-teman. Pesan moralnya adalah jangan pernah menghina dan menganggap rendah orang lain, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru sangat baik untuk kita. Sekian cerita dari aku. Kalian bisa mendownload gambarnya di deskripsi video ya teman-teman. Bye-bye.